Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Muhammad Rizqullah dengan NPM 215506108 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pertama pada dalam mata kuliah praktikum sistem operasi. Adapun tools yang digunakan adalah tools dari CPU simulator. Yang pertama saya akan melakukan compile terhadap program, yaitu program pertama atau program treat 1. Saya copy dan saya masukkan. Yang pertama kita harus mengeklik tombol compiler di sini untuk memasukkan script ataupun source code yang telah didapatkan di dalam kotak warna kuningnya. Lalu ketika source code sudah dimasukkan, maka kita langsung pindah ke bagian compile dan ngeklik compile. Lalu compiler progress akan berjalan dan menghasilkan program code ataupun output yang telah berhasil dijalankan. Di sini terdapat beberapa kode atau terdapat beberapa perintah seperti write, kemudian while true dia menuju end, lalu terdapat end sub, kemudian terdapat sub 2 ataupun percabangan gitu kurang lebihnya, lalu terdapat write kembali dan pemanggilan. Lalu setelah dikompil dan berhasil dan tidak ada error, maka kita klik load in memory untuk dimasukkan ke dalam memori. Jika sudah keluar output seperti ini, maka sudah dimasukkan ke dalam memori dalam RAM ataupun dalam OS simulatornya. Lalu setelah itu kita menuju ke dalam OS 0 untuk melakukan uji coba terhadap program yang telah kita compile tadi atau kita masukkan ke dalam OS simulator. Untuk memasukkan program ke dalam sini bisa mengeklik bagian program name atau treat T1 sebanyak 2 kali ataupun menggunakan tombol create new process. Lalu terdapat panduan untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama menekan untuk ini sudah kita lewati tadi. Lalu kita akan melanjutkan ke dalam sini, yaitu memastikan menggunakan round robin dan ticksnya 10 dengan kecepatan simulasi maksimum. Untuk kecepatan simulasi sendiri terdapat di sini, itu untuk maksimum berarti kita tarik ke atas sampai dengan nilainya 1. Untuk round robin terdapat di sini. Lalu untuk ticksnya kita ganti menjadi 10. Setelah itu kita klik tombol start dan berapa jumlah proses yang dibuat dan sebutkan nama proses tersebut dan mana proses yang disebut read. Kita klik start. Program sudah berhasil dijalankan. Untuk melihat output yang keluar, kita bisa mengeklik ini, maka keluarlah output yaitu in main dan in thread 2. Mengapa yang keluar adalah in main dan in thread 2? Karena dalam
penulisan kode program yang dipanggil hanya thread 2, di mana dalam thread 2 sendiri terdapat pemanggilan thread 2 yang di dalamnya terdapat tulisan yang diisi dengan tulisan write at ln atau tulis dengan isi in main, maka menghasilkan output berupa ini. Untuk percobaan pertama sudah selesai dilakukan, maka dari itu kita klik clear untuk menghapus output yang sudah ada. Kita selesaikan dulu, atau kita klik stop, ataupun kita klik skill untuk menyelesaikan atau keluar dari untuk menyelesaikan program yang sedang dijalankan. Stop, lalu kita klik remove untuk segala macamnya, clear dan remove untuk lebih yakinnya. Lalu pada konsol output kita klik clear agar percobaan kedua terlihat perbedaannya. Lalu di sini juga kita klik clear untuk menghilangkan kode program yang telah diisi tadi. Kemudian di dalam sini juga kita clearkan kita clear pokoknya. Lalu saya akan melakukan input kode program kedua, dan saya masukkan kembali ke dalam OS simulator. Dan semua kode program sudah berhasil dimasukkan. Terdapat hello 2, hello 1 jika salah satunya berhasil dipanggil. Kemudian kita klik lagi untuk compile progress akan berjalan, lalu kode program atau outputnya akan keluar di sini. Lalu setelah berhasil di sini, kita akan klik load in memory untuk menyimpan di dalam memori OS simulator. Setelah itu kita pindah ke dalam bagian OS simulator. Kita karena ini test 1 yang tadi sudah tidak digunakan, maka kita inputkan test 2 ke dalam ready queue, dan test 2 pun telah berhasil diinputkan. Lalu sama seperti tadi, kita lakukan penjadwalan menggunakan round robin 10 tiks, lalu kecepatan simulasinya maksimum. Lalu setelah itu kita klik tombol view process list dan klik process tree. Terdapat output berupa error 3000 yang berisi bad data type tag 0 at page 0 offset none. Dikarenakan terdapat
error, maka kita stop dulu, kita kill di running prosesnya untuk menghilangkan semuanya. Kita remove lalu berpindah ke sini. Kita remove pula kembali. Lalu reset all untuk menghilangkan semua dari registernya. Sini juga bisa kita delete. Untuk mengatasi program yang tadi, kita bisa menginputkan program pada percobaan yang pertama dan program pada percobaan yang kedua secara bersamaan. Untuk program yang pertama, kita langsung inputkan. Lalu untuk program yang kedua, kita inputkan kembali di tepat di bawahnya. Jika ingin diberi satu spasi juga tidak apa. Kita menuju compile, tunggu sampai selesai, dan ini sudah selesai. Lalu kita load in memori agar bisa digunakan di dalam OS simulator. Sudah selesai, sudah berhasil di load dalam memorinya. Kemudian kita pindah ke dalam OS simulator. Kita klik view process list dan klik process tree. View process list dan view process tree. Sebelumnya pastikan kita sudah menyesuaikan menggunakan round robin dengan 10 ticks dan kecepatannya berada di yang paling tinggi atau kecepatan pertama. Kemudian kita klik retest 1. Kita masukkan ke dalam ready process atau ready queue. Kita klik start. Lalu dalam sini terdapat proses yang sedang dijalankan. Untuk proses yang sedang dijalankan akan memiliki status running, dan proses yang menunggu untuk dijalankan akan berstatus ready. Dan proses tersebut akan berganti-gantian menunggu dijalankan. Kemudian di dalam ini terdapat output. Yaitu in main, lalu in main dan in thread 2. Mengapa bisa keluar in main dan in main in thread 2? Karena di dalam kode program terdapat pemanggilan terhadap thread 2, di mana ini adalah kode program pertama yang berisi in main ini, dan pada program kode kedua terdapat pemanggilan terhadap thread 2 yang berisi in main juga. Ini thread 2 dan ini.
kasih, kurang dan lebihnya saya